Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos dan cerita-cerita suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Siapa yang tidak kenal suku Dayak? Suku Dayak adalah salah satu suku paling terkenal di Indonesia. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan ini memang cukup fenomenal. Tentunya tak berlebihan jika melihat fakta dan sepak terjang suku Dayak yang sempat membuat Belanda kalang kabut saat ingin menjajah tanah Kalimantan. Suku ini sangat kaya akan budaya. Tak heran apabila membahas suku Dayak ini sangat menarik sekali. Karena banyak sekali mitos-mitos yang masih mengundang pertanyaan hingga saat ini. Nah, apa saja cerita-cerita dan mitos-mitos dari suku Dayak yang selalu dipertanyakan hingga hari ini? Seni tato suku Dayak merupakan seni merajah tubuh yang tertua di dunia. Seni merajah tubuh ini adalah tradisi nenek moyang yang telah diwariskan secara turun-temurun kira-kira sejak 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Tato bagi suku Dayak adalah bagian dari tradisi dan religi serta dianggap sakral karena bermakna spiritual. Pembuatannya pun cukup rumit dan memerlukan persiapan yang cukup lama. Karena pembuatannya menggunakan alat-alat tradisional, jadi rasa sakitnya pun tidak main-main nih guys. Motif-motif tatonya juga tidak sembarangan. Karena bagi suku Dayak, motif-motif tato ini haruslah melambangkan status sosial, prestis, atau bentuk penghargaan atas suatu kemampuan. Mandau adalah senjata tajam panjang sejenis parang yang berasal dari kebudayaan suku Dayak di Kalimantan. Bahkan penggunaannya secara umum dimulai pada abad ke-17 hingga ke-18. Pada zaman dahulu, senjata mandau ini digunakan untuk berperang dan menebas kepala musuh atau mengayau. Cantik namun mematikan. Itulah julukan yang pas untuk senjata yang satu ini. Dua hal yang bertentangan terkemas rapi pada senjata mandau ini. Penampilan fisiknya bahkan bisa mengalahkan katana orang Jepang nih guys. Tak seperti pedang-pedang tradisional lainnya, mandau benar-benar dikemas dengan sangat cantik. Mulai dari pegangan, sarung, hingga bilahnya mempunyai detail dan ukiran-ukiran indah khas suku Dayak. Dari segi kegaharannya pun tak perlu diragukan lagi. Mandau ini sangat tajam. Terbukti dari catatan sejarah tradisi memenggal kepala suku Dayak yang menggunakan mandau ini sebagai senjatanya nih guys. Mandau yang asli bukan dibuat dari besi, melainkan batu mantike. Batu istimewa yang mengandung unsur besi yang melimpah. Tidak heran jika mandau ini bisa sangat tajam dan kuat. Tak hanya menarik karena fisiknya yang luar biasa indah nih guys, ternyata mandau juga menyimpan cerita-cerita mistis. Ada 3 hal mistis soal mandau. Yang pertama, mandau adalah penyang. Menurut orang Dayak, penyang adalah kesaktian yang didapatkan dari bertapa. Penyang ini akan merasuki fisik mandau sehingga membuatnya luar biasa. Bagi yang memegang mandau yang dirasuki tersebut, maka ia bakal kebal, sakti, dan kuat. Namun, hanya mandau-mandau tua yang asli saja yang memiliki penyang di dalam jiwanya. Yang kedua, mandau tidak boleh digunakan untuk mengancam. Ia hanya boleh dikeluarkan bila keadaan mengancam keselamatan si empunya mandau. Bahkan penggunaan mandau juga sudah diatur dalam adat masyarakat setempat. Yang terakhir adalah mandau terbang. Konon katanya, dalam kondisi tertentu, seorang pemimpin sakti suku Dayak bisa membuat mandaunya terbang sendiri dan pergi memenggal musuh yang diingini oleh pemiliknya.
Dan sekali lagi, tidak boleh sembarangan mengeluarkannya, karena jika mandau ini sudah dikeluarkan dan terbang, maka pantang bagi mandau ini untuk kembali ke sarungnya. Konon juga beredar cerita bahwa hanya Panglima yang bisa menerbangkan mandau ini. Ada pula yang mengatakan bahwa roh Panglima burunglah yang merasuk ke mandau terbang ini. Memang sulit untuk dipercayai sih guys, namun rumor mandau terbang begitu populer di tanah Kalimantan. Mangkok merah adalah sebuah tradisi ritual adat Dayak yang berfungsi sebagai alat komunikasi sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Pada awal mulanya, adat ini bernama Mangkok Jaranang. Pada saat masyarakat Dayak belum mengenal cat, akar merah dari tanaman bernama jaranang ini digunakan untuk mewarnai dasar mangkok bagian dalam. Namun ritual adat mangkok merah ini hanya digunakan jika benar-benar terpaksa atau tidak menemukan jalan damai. Oleh karena itu, sebelum ritual mangkok merah, diadakan terlebih dahulu rapat oleh para pemimpin dan tetua suku. Karena segala macam akibat yang ditimbulkan akan dipertimbangkan matang-matang, sebab korban jiwa dalam jumlah besar sudah pasti akan berjatuhan. Sekalinya benda ini keluar, maka akan terjadi hal-hal besar yang menakutkan. Ritual adat ini hanya bisa dilakukan oleh Panglima Adat. Panglima Adat akan menyiapkan perlengkapan ritual mangkok merah untuk memanggil roh leluhur. Perlengkapannya antara lain seperti mangkok tanah liat yang diolesi getah akar jaranang berwarna merah yang berarti pertumpahan darah, bulu ayam yang berarti cepat, segera, dan kilat seperti terbang. Daun rumbia mengandung arti pembawa berita tidak boleh terhambat oleh cuaca karena sudah dipayungi. Bara api yang berarti pembawa berita tidak boleh terhambat oleh petang karena sudah disediakan penerangan. Tali simpul dari kulit kapuak sebagai lambang persatuan dan umbi jerangau merah sebagai lambang keberanian. Nantinya, Panglima Adat akan membawa mangkok merah ini ke sebuah tempat keramat. Setelah dirasuki roh leluhur, Panglima akan kembali ke desanya dan menularkan roh leluhur atau dewa kepada semua penduduk dengan meneriakkan kata-kata magis tertentu. Lalu tugas kurir membawa mangkok merah ke desa-desa lain dengan segera. Mereka bertugas untuk menyampaikan maksud dan tujuan mangkok merah, kapan berkumpul, dan tempat berkumpul. Konon katanya, masyarakat Dayak yang di bawah pengaruh magis ritual ini akan kebal senjata, tahan tidak makan sebulan, dan bisa bergerak cepat di dalam hutan. Setelah perang selesai, barulah diadakan ritual adat Nyaru Semangat, yaitu upacara pemanggilan roh masyarakat desa yang sebelumnya sempat digantikan oleh roh para leluhur atau dewa. Setidaknya ada 3 peristiwa besar mengerikan yang tercatat dalam sejarah Indonesia yang melibatkan ritual adat mangkok merah ini. Karakter burung enggang yang santer disebut Panglima burung ini memiliki simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Masyarakat Dayak sangat menghormati dan mensakralkan burung ini. Tidak heran jika kita kerap melihat ukiran-ukiran di rumah adat, di perisai, di baju, di tato, bahkan patung burung langka ini di Kalimantan. Burung enggang dikatakan keramat karena konon katanya burung ini adalah jelmaan dari Panglima burung. Selain itu, burung ini memiliki karakter yang istimewa. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, sosok Panglima burung dianggap sangat penting. Ia adalah pahlawan
yang akan membantu orang-orang Dayak menyelesaikan masalah pelik yang berat. Walaupun tak diketahui secara pasti di mana keberadaannya, namun ketika Panglima Burung muncul, maka hal-hal besar akan terjadi. Burung enggang hanya hinggap di tempat tinggi, layaknya seorang pemimpin yang selalu berada di tempat tinggi. Burung enggang sangat setia. Hal ini dijadikan contoh oleh masyarakat Dayak untuk senantiasa mengasihi dan mencintai keluarganya. Suaranya yang keras melambangkan suara pemimpin suku Dayak yang selalu didengarkan oleh rakyatnya.